Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita terkait dengan filsafat ilmu. Ada beberapa hal yang memang belum kita bahas. Pembahasan kali ini melengkapi materi-materi sebelumnya, yaitu tentang istilah-istilah dalam filsafat ilmu pengetahuan. Jadi istilah-istilah ini mutlak harus kita kuasai agar kita menguasai filsafat ilmu pengetahuan dan menguasai riset nanti ke depannya. Nah, ada sejumlah istilah-istilah dalam filsafat ilmu pengetahuan. Pertama, fakta. Kedua, konsep. Ketiga, definisi konseptual dan definisi operasional. Yang keempat, postulat. Yang kelima, asumsi. Keenam, hipotesis. Yang ketujuh, teori. Nah, pertama fakta. Yang menurut Bertrand Russell dalam Akhir Lubis dijelaskan bahwa fakta adalah segala sesuatu yang ada di alam ini. Jadi apapun yang ada di alam ini merupakan fakta. Fakta memiliki peran sangat penting di dalam ilmu pengetahuan. Nah, fakta adalah sesuatu yang dapat diobservasi, sehingga pernyataan tentang fakta itu dapat dibuktikan benar salahnya secara empiris. Jadi dunia jin ya, dunia tuyul, dunia yang sifatnya tidak kelihatan dalam konsep filsafat ilmu itu tidak dianggap fakta. Nah, fakta mengenai fenomena alam fisis, sosial, budaya, ekonomi dijadikan sebagai sumber pembangunan ilmu pengetahuan. Nah, fakta di dalam peran atau fakta itu memiliki peran ya. Setidaknya ada 3 peran fakta dalam konsep filsafat ilmu, dalam penelitian juga ya. Yang pertama adalah memverifikasi atau memfalsifikasi teori. Ada fakta ini bisa memverifikasi bahkan memfalsifikasi teori. Kemudian yang kedua, dengan fakta itu dapat mempertajam atau memperluas rumusan teori. Makin banyak fakta yang terkumpul, nanti akan memperluas rumusan-rumusan teori. Yang ketiga, memunculkan teori baru. Sejumlah fakta yang kemudian nanti diklasifikasi, dianalisis, disimpulkan sehingga kemudian mampu memunculkan teori baru. Nah, pentingnya fakta dalam dunia ilmu pengetahuan itu tentu tidak diragukan lagi, apalagi pada pendekatan empiris eksperimental. Memang agak berbeda kalau dalam filsafat, pembahasan mengenai fakta lebih merupakan analisis kritis tentang makna yang dikandung fakta itu. Jadi memang filsafat tidak menerima secara dangkal, dia akan mengungkap apa sesungguhnya makna hal-hal kekuatan yang ada di dalam fakta. Nah, selanjutnya adalah konsep. Nah, salah satu yang harus dikuasai di dalam konteks filsafat ilmu adalah pengertian tentang konsep. Jadi apa itu konsep? Dalam berpikir dan menyatakan suatu fakta, kita menggunakan bahasa dan simbol. Nah, bahasa dan simbol itu yang kemudian disebut dengan konsep itu. Oleh karena itulah ilmu pengetahuan diawali dengan menciptakan konsep-konsep untuk mendeskripsikan fakta atau dunia empiris. Nah, semua bidang ilmu memiliki konsep-konsep untuk mendeskripsikan dunia empiris yang menjadi fokus kajiannya. Nah, adapun konsep itu merupakan jadi konsep itu apa sih? Jadi konsep itu merupakan abstraksi yang mewakili objek, sifat-sifat suatu fenomena tertentu. Misalnya konsep demokrasi, konsep feminis, konsep modernisme, konsep struktur, konsep ruang, waktu, dan lain-lain. Itu semua adalah konsep
Nah, kalau begitu konsep itu memiliki fungsi apa? Yang pertama, konsep memiliki fungsi memberikan pemahaman yang sama. Nah, biasanya perbedaan pendapat tentang suatu fakta, suatu masalah itu karena yang satu menguasai konsep, yang lainnya tidak menguasai konsep, atau konsep di antara kedua belah pihak memiliki standar yang berbeda, sehingga terjadilah pemahaman-pemahaman yang berbeda. Kemudian yang kedua, konsep itu membantu mengenali sifat-sifat fenomena yang menjadi fokus objek kajian gitu. Bagaimana isu-isu sosial atau ilmu-ilmu sosial ya, itu akan berbeda konsepnya dengan ilmu-ilmu eksak tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa konsep itu juga akan memberikan sudut pandang dalam membahas fakta-fakta atau masalah. Keempat, konsep itu membantu mengorganisir gagasan, data, dan lain-lain. Karena ada konsep, maka gagasan, kemudian data atas sebuah masalah atau persoalan itu bisa terorganisir dengan baik. Nah, kemudian ada yang disebut dengan istilah-istilah dalam filsafat ilmu pengetahuan, itu adalah definisi konseptual dan operasional. Nah, setelah konsep kita turun ke definisi konseptual dan operasional. Nah, definisi konseptual adalah definisi yang menggunakan konsep-konsep tertentu untuk mendefinisikan konsep lain. Misalnya power itu didefinisikan sebagai konseptual kemampuan aktor, individu, kelompok, atau negara yang memengaruhi pikiran dan tingkah laku orang lain sehingga mau melakukan sesuatu yang sebenarnya ia tidak suka gitu. Itu contoh tentang definisi konseptual. Nah, definisi konseptual berperan untuk memperlancar komunikasi di kalangan ilmuwan. Nah, selanjutnya postulat. Istilah dalam ilmu pengetahuan itu ada postulat. Postulat dalam ilmu pasti sama maksudnya dengan aksioma, yaitu konsensus yang dianut atau diterima secara arbiter. Nah, postulat berfungsi sebagai dasar atau fondasi dalam ilmu pasti. Contoh postulat banyak kita temukan pada logika dan matematik. Misalnya tentang akar ya, jumlah sudut segitiga. Nah, itu berdasarkan aksioma atau postulat gitu. Nah, Immanuel Kant itu menyatakan bahwa keberadaan Tuhan adalah sebagai postulat yang perlu niscaya gitu. Mengapa? Yaitu agar manusia bermoral gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah asumsi. Istilah dalam ilmu pengetahuan selanjutnya adalah asumsi. Nah, asumsi atau anggapan dasar adalah anggapan yang menjadi titik tolak penelitian. Nah, asumsi secara implisit itu ada di mana? Yaitu terkandung dalam paradigma, perspektif, dan kerangka teori yang digunakan untuk penelitian. Nah, selanjutnya istilah dalam ilmu pengetahuan adalah hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah pernyataan dalam bentuk fondasi atau pengandaian. Hipotesis juga dapat berarti pertanyaan yang dipakai sebagai jawaban. Ya, sebagai jawaban apa? Sebagai jawaban sementara tentunya, penjelasan sementara yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui konfirmasi faktual. Dalam ilmu eksak misalkan ya, ini jika air dipanaskan 100 derajat Celcius, maka air itu akan mendidih. Jika logam dipanaskan, maka logam itu akan memuai. Nah, itu semua adalah hipotesis. Nanti dibuktikan, dikonfirmasi kebenarannya seperti itu atau tidak. Misalkan tadi air dipanaskan dengan 100 derajat Celcius itu memuai. Bukan memuai, mendidih. Tapi logam dipanaskan itu akan memuai. Nah, selanjutnya dan yang terakhir ini istilah dalam filsafat ilmu pengetahuan itu adalah teori. Istilah teori ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat
dan memperhatikan. Nah, oleh karena itu teori dijelaskan, didefinisikan sebagai penjelasan apa yang terjadi atau penjelasan mengapa gejala tertentu terjadi. Karena itu teori dapat dikatakan sebagai jawaban pernyataan terhadap pertanyaan mengapa, begitu. Namun ada yang memberikan definisi teori lebih longgar lagi dengan mengartikan teori sebagai pernyataan atau proposisi tentang sesuatu, ya. Pernyataan atau proposisi tentang sesuatu. Misalkan relasi yang tidak seimbang itu menyebabkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender kemudian menyebabkan terjadinya kekerasan. Nah, itu contoh misalkan apa yang disebut dengan proposisi yang kemudian ditarik menjadi teori. Nah, teori memegang peranan penting dalam dunia ilmiah. Nah, ada beberapa peran atau fungsi penting teori dalam dunia ilmiah. Di antaranya, satu, teori itu untuk mengarahkan observasi. Ibarat kacamata gitu. Jadi kalau kita mau penelitian, mau riset, mau mengamati sesuatu tanpa berperspektif teori, tanpa di kepala kita ada teori, tentu begitu kita mendapatkan fakta-fakta di dunia ini, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Oleh karena itulah teori akan mengarahkan kita dalam observasi atau analisis atau mengamati sesuatu. Yang kedua, teori untuk merangkum pengetahuan, gitu. Ya, atas fakta-fakta masalah, maka kemudian berdasarkan teori nanti akan terangkumlah jenis-jenis pengetahuan atas fakta itu. Nah, sekaligus juga bahwa teori itu juga fungsinya adalah untuk memprediksi atau mengontrol fakta. Nah, karena memiliki sejumlah teori, ya, maka teori itu juga bisa untuk digunakan untuk memprediksi atau mengontrol. Seperti tadi misalkan relasi yang makin setara itu akan mengurangi kekerasan. Maka dibuatlah rekayasa atau program atau advokasi yang menjadikan relasi setara, sehingga nanti kalau itu berjalan dapat diprediksi akan terjadi keadilan dan saling kemitra sejajaran dalam berbagai hal. Nah, saya kira itu teman-teman tentang sejumlah istilah-istilah di dalam konsep ilmu pengetahuan, di dalam filsafat ilmu pengetahuan yang harus kita pahami bersama. Karena konsep-konsep ini nanti akan menjadi semacam ruh kita semua dalam menguasai ilmu pengetahuan. Ya tentu dalam prakteknya kita tidak perlu memilah lagi mana ya ini teori, postulat, ya, definisi operasional, ya, konsep dan lain-lain. Itu semua sudah menjadi satu kesatuan di dalam bagaimana kita memahami sebuah masalah, sebuah ilmu pengetahuan. Yang ini semua adalah inti dari filsafat ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk memperluas cakrawala kita. Mari kita diskusi dan saya menunggu elaborasi dan support serta diskusi dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.